Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Kali ini kita akan kembali melihat bagaimana potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong. Pada pergerakan pagi hari ini, kedua indeks berjangka tampak mengalami kondisi yang koreksi tipis dibandingkan dengan perdagangan Jumat lalu, di mana kedua indeks ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada perdagangan pagi hari ini, indeks berjangka sempat dibuka dengan mengalami kenaikan, akan tetapi cenderung melemah di tengah koreksi yang bersifat teknikal. Untuk minggu ini ada beberapa fundamental positif yang dapat menjadi pemicu kembali menguatnya kedua indeks berjangka. Yang pertama adalah di mana data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa sektor manufaktur di negara tersebut mengalami kenaikan. Ekspansi sektor manufaktur di Amerika Serikat pada bulan Januari tampak membesar, di mana PMI manufaktur mengalami kenaikan ke level 53,1 dari 50,8 pada bulan Desember sebelumnya. Sementara itu, non-farm payroll Amerika Serikat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan Januari yang lalu, yaitu ini menunjukkan bahwa sektor tenaga kerja di Amerika Serikat mulai membaik. Sementara itu dari Cina, sektor jasa di Cina juga mengalami ekspansi yang makin meningkat, di mana PMI sektor jasa naik ke level 56,2 pada bulan Januari dari 56,1 pada bulan Desember sebelumnya. Akan tetapi kita juga mewaspadai adanya fundamental negatif yang datang dari kawasan Euro. Di kawasan Euro terjadi lagi gejolak politik, di mana pada saat ini menjelang pemilu di Italia terjadi gejolak yang disebabkan oleh ingin kembalinya Silvio Berlusconi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah sebelumnya dipaksa mundur dan digantikan oleh Mario Monti. Lalu dari Spanyol juga ada tudingan terhadap partai pendukung Perdana Menteri saat ini, yaitu Mariano Rajoy, di mana partai pendukung Perdana Menteri Spanyol dikabarkan telah menerima suap dan melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun hal ini sudah dibantah oleh Perdana Menteri Spanyol, akan tetapi penyelidikan tetap berlangsung dan dikhawatirkan pemerintahan oposisi akan mendorong Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk turun dari kursi Perdana Menterinya. Kita lihat pergerakan Nikkei minggu lalu mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 2,8%, sementara indeks Hang Seng mengalami peningkatan sebesar 0,6% pada perdagangan minggu lalu. Untuk minggu ini indeks Nikkei juga tampaknya masih akan melanjutkan peningkatan dan saat ini berada di level 11.265 poin. Untuk level support mingguan, minggu ini akan ditemui pada posisi 10.800 poin, sementara itu untuk level resistance mingguan ada di 11.450 poin. Dari indikator teknikal, indeks Nikkei masih berada di dalam kondisi yang bullish, juga dari sektor fundamental juga masih didorong oleh komitmen dari Bank Sentral Jepang untuk melakukan stimulus moneter yang ditujukan untuk menggenjot ekonomi di Jepang. Untuk 1 minggu ke depan diperkirakan indikator teknikalnya masih berada di dalam kondisi yang bullish, dan untuk indikator fundamental akan cenderung bertambah kuat peningkatannya. Sementara itu di indeks Hang Seng sendiri pada hari ini juga masih mengalami kenaikan dan berada di level 23.900 poin. Untuk indeks Hang Seng, level support mingguan akan ditemui pada posisi 23.500 poin, sementara level resistance mingguan ada di 24.100 poin. Untuk indeks Hang Seng sendiri memang saat ini
kondisi teknikalnya sudah berada di dalam kondisi yang jenuh beli, dan untuk 1 minggu ke depan diperkirakan kondisi teknikal ini akan mengarahkan indeks Hang Seng berada di dalam level konsolidasi atau kemungkinan terjadi koreksi singkat di pertengahan minggu, meskipun masih ada sinyal yang cukup kuat bahwa indeks Hang Seng minggu ini akan kembali membukukan kenaikan mingguan. Demikian adalah potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan Hang Seng minggu ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis.